Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Apa kabar di malam hari ini? Tak terasa kita memasuki bulan Desember. Dan saat ini kita akan bersama-sama beribadah melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah baru yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bulan yang baru, Desember pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau juga boleh menyertai kami dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mari bersama kita membuka kitab Yesaya pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Lembaga Alkitab memberi judul Hukuman atas Yerusalem. Firman Tuhan, bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan. Dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Amin firman Tuhan. Sejauh demikian firman Tuhan yang telah kita baca, dan berbahagialah karena kita telah membaca dan saatnya kita akan merenungkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, satu perenungan tema kita pada malam hari ini, mengapa engkau berubah? Matumbai ammu membalik. Mengapa engkau berubah? Kita mungkin pernah mengatakan atau mendengar seseorang mengucapkan, jangan berubah ya.
Pasti ya, kita sering mendengar orang lain berkata kepada kita, jangan berubah. Perubahan yang dimaksud adalah menyangkut tentang sikap, cara hidup, dan tindakan yang bersifat positif. Inilah yang orang lain harapkan untuk kita supaya tidak berubah. Namun pada akhirnya waktu terus berjalan dan akan ada banyak peristiwa yang membuat seseorang akan berubah. Dan yang terjadi adalah ketika kita mengucapkan jangan berubah, tentu inilah pengharapan kita kepada orang tersebut untuk tidak berubah. Ibu bapak saudara yang sama dikasihi Tuhan, perubahan yang demikian juga dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem. Di mana kota yang dulunya setia, kini menjadi, bacaan kita dalam ayatnya yang ke-21 disebut menjadi sundal. Yang tadinya penuh keadilan, kebenaran, kini berubah menjadi sarang pembunuh. Segala sesuatu yang berharga saat itu, yakni perak, tidak lagi berarti. Bahkan kehidupan para pemimpin di sana sangat terjadi perubahan. Mereka memberontak, bersekongkol dengan pencuri, menerima suap, dan mengejar sogok-sogok. Sehingga tidak ada waktu untuk membela anak yatim maupun para janda. Dalam keadaan yang demikian ibu bapak saudara, Nabi Yesaya menubuatkan akan penghukuman Tuhan. Ayat 24 bacaan kita. Namun penghukuman tersebut bukan untuk memusnahkan kota itu, tetapi untuk memurnikan kembali kehidupan yang ternoda. Sehingga menjadikan kota yang dimana keadilan dan kebenaran menjadi cara hidup orang tersebut, umat Yerusalem tersebut. Dan bacaan kita tidak memusnahkan kota itu, ibu bapak saudara, tapi orang-orang yang memberontak akan dihancurkan. Ibu bapak saudara yang sama dikasihi Tuhan, November telah berlalu. Ada banyak tantangan, penderitaan, dan godaan dunia yang mungkin membuat kita telah berubah, berpaling dari Tuhan. Namun Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan selalu menerima ketika kita mau kembali kepadanya. Selamat memasuki bulan Desember, akhir tahun, ada banyak rencana-rencana kita. Ketika saya dan ibu bapak saudara mau berubah dan percaya dengan segenap hati bahwa Tuhanlah juru selamat kita, Dia pun akan setia memelihara, memegang kita menjalani kehidupan ini. Amin, firman Tuhan. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemuliaan-Mu.
Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita akan mendoakan bagi yang berulang tahun pada 1 Desember 2021 pada saat ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Berendina Patabang, Ibu Desira Palebang, anak Glorencia Anugrah Lestari. Tuhan Yesus memberkati atas pertambahan usia. Kita pun akan mendukung segenap anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dan secara khusus juga pada malam hari ini, kita akan membawa doa keluarga Bapak Welly Mutung. Mari jemaat Tuhan kita naikkan doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih pada malam hari ini, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Senantiasa Engkau menopang kami sehingga menjalani kehidupan kami tetap setia, tidak berubah dan berpaling daripada-Mu. Ya Tuhan, di malam hari ini kami bersyukur dan bersuka cita bagi setiap anggota jemaat yang boleh mengalami pertambahan usia. Senantiasa Engkau tambahkan sukacita, memberkati di dalam kehidupan, dan setiap usaha-usaha yang dilakukan senantiasa Tuhan menopang. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa bagi segenap anggota jemaat Karambe, bahkan yang mengikuti sabda dan doa pada malam hari ini. Dalam kelemahan tubuh kami berdoa, setiap usaha yang boleh dilakukan kiranya menjadi kesembuhan. Dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kemampuan bagi setiap anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh untuk tetap kuat, iman percaya tetap kepadamu. Dan setiap keluarga yang mendampingi Engkau berikan kesabaran, kesetiaan, mendampingi setiap anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa bagi keluarga Bapak Welly Mutung. Kami bersyukur dan kami berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan bagi segenap keluarga. Kami berdoa untuk Papa dan Mama Rosi dalam usaha dan pekerjaan setiap hari. Tanggung jawab sebagai orang tua, kami berdoa Tuhan yang senantiasa memberkati, menopang, menjalani kehidupan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Rosi dalam bangku kuliah di Makassar. Dalam masa mudahnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Senantiasa Engkau memberkati dan menopang menjalani bangku kuliah. Kami juga berdoa bagi Adel dan Richard dalam bangku sekolah dan saat ini sementara mengikuti semester. Ya Tuhan, Engkau berikan kegirangan untuk belajar dengan baik sehingga apa yang telah dipersiapkan dapat diberikan yang terbaik pada saat semester saat ini. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi King dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati dalam masa bermain dan senantiasa Engkau topang untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa bagi Nenek Rosi dalam masa tuanya. Senantiasa Engkau topang, senantiasa Engkau memberkati, sehingga di dalam menjalani kehidupan masa tua, senantiasa merasakan bahwa tangan Tuhan senantiasa menjaganya. Kami berdoa bagi segenap saudara dan keluarga dimanapun berada. Senantiasa Engkau cukupkan apa yang mereka perlu dan senantiasa Engkau memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa segala rencana keluarga Bapak Welly Mutung kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami yang telah mengikuti sabda dan doa malam jemaat Karambe, Engkau jaga dan lindungi kami sehingga kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan sediakan. Kehidupan kami malam ini dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam jemaat Karambe. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Aku